Bayangkan kamu sedang tidur nyenyak di kamar kos yang tenang, tetapi tiba-tiba pintu kamar berbunyi seperti ada yang mengetuk. Kamu berusaha mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras. Saat kamu mencoba mencari tahu, CCTV menangkap sesuatu yang mengejutkan. Sosok berbalut kain putih berdiri di depan pintu. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa detik kemudian sosok itu menghilang begitu saja. Percaya atau tidak, ini kejadian nyata yang dialami oleh penghuni kos di Jakarta. Dan setelah melihat rekaman ini, mereka semua memutuskan untuk pergi. Mau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas semuanya di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Kabut Gelap. Tempatnya kisah-kisah misteri dan horor yang bikin bulu kuduk merinding. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah indekos di Jakarta yang dikenal angker dan memiliki rekaman CCTV yang menangkap sosok misterius. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis karena ceritanya benar-benar bikin merinding. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Dan pastikan juga kalian tinggalkan komentar setelah menonton, karena siapa tahu kalian juga pernah mengalami kejadian seram seperti ini. Oh iya, buat kalian yang berani nonton video ini sampai habis, tuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita semua terlindungi dari gangguan makhluk tak kasat mata. Indekos ini terletak di daerah Jakarta Selatan. Dari luar bangunannya terlihat biasa saja, seperti indekos pada umumnya. Tapi kalau malam tiba, suasana di sana berubah total. Beberapa penghuni mengaku sering mendengar suara aneh seperti langkah kaki di lorong, suara ketukan pintu tanpa ada orang, dan bahkan suara tangisan lirih di tengah malam. Pada awalnya, para penghuni hanya menganggap itu suara biasa. Mungkin dari tetangga, mungkin dari kucing liar, tapi setelah kejadian ini mereka sadar bahwa ada sesuatu yang lebih menyeramkan di sana. Malam itu, seorang penghuni kos bernama Rian baru saja pulang kerja waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, dan ia merasa sangat lelah. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk kamar dan tidur. Namun sekitar pukul 2.30 pagi, ia terbangun karena merasa ada yang tidak beres, seperti ada suara aneh dari lorong depan kamarnya. Karena penasaran, ia membuka HP dan mengakses rekaman CCTV yang terpasang di area lorong. Dan disitulah ia melihatnya, sebuah sosok berbalut kain putih berdiri di depan kamarnya. Matanya kosong, tubuhnya kaku, dan yang lebih menyeramkan, sosok itu terlihat seperti melihat ke arah kamera. Rian langsung panik, ia tidak berani keluar kamar, tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi tiba-tiba sosok itu menghilang dalam sekejap. Teror yang berlanjut dan reaksi penghuni kos, Rian langsung menghubungi teman-temannya yang juga tinggal di indekos itu. Mereka berkumpul dan menonton rekaman CCTV bersama. Semua terkejut, rekaman itu nyata. Sosok pocong benar-benar ada di sana dan hilang secara tiba-tiba. Tak hanya itu, beberapa penghuni lain juga mulai berbicara tentang kejadian seram yang pernah mereka alami. Ada yang merasa ada yang duduk di kasurnya saat tidur, ada yang mendengar suara napas di dalam kamar kosong, bahkan ada yang melihat bayangan hitam bergerak di lorong. Akhirnya beberapa penghuni memutuskan untuk keluar dari indekos itu. Mereka tidak sanggup lagi tinggal di tempat yang terus-menerus dihantui. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai mencari tahu tentang sejarah bangunan indekos tersebut. Ternyata beberapa tahun sebelumnya, ada seorang pria yang ditemukan meninggal di area itu. Konon ia dimakamkan dalam kondisi yang tidak sempurna sehingga arwahnya gentayangan dalam wujud pocong. Beberapa paranormal yang pernah datang ke lokasi juga mengatakan bahwa energi di tempat itu sangat kuat, seperti ada sosok yang tidak bisa pergi ke alam lain. Hingga saat ini indekos itu masih berdiri, namun semakin sedikit orang yang berani menyewanya. Banyak yang percaya bahwa sosok dalam CCTV itu masih ada di sana menunggu korban berikutnya. Setelah rekaman CCTV itu tersebar, suasana indekos semakin mencekam. Satu persatu penghuni mulai pindah, namun ada beberapa orang yang masih bertahan, termasuk Rian. Ia tidak punya pilihan lain, mencari kos baru di Jakarta bukan perkara mudah, apalagi dengan uang yang pas-pasan.
Ia hanya bisa berharap bahwa kejadian itu tidak akan terulang kembali. Namun harapannya sia-sia. Teror itu justru semakin mengerikan. Di belakang indekos ada sebuah pohon beringin tua yang sudah berdiri puluhan tahun. Konon pohon itu tidak boleh ditebang karena dipercaya sebagai rumah makhluk gaib. Beberapa malam setelah insiden CCTV, Rian mulai mendengar sesuatu dari arah pohon itu. Suara cekikikan lirih seperti tawa anak kecil, bisikan samar yang tidak jelas artinya, sesekali suara langkah kaki di atas genteng. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Rian membuka jendela kamar yang menghadap ke pohon beringin. Saat matanya menatap ke area pohon, dadanya langsung terasa sesak. Di bawah pohon itu terdapat sesosok bayangan hitam tinggi berdiri kaku tanpa wajah. Bayangan itu menatapnya. Dan dalam hitungan detik, Rian merasakan sesuatu mencengkram bahunya dari belakang. Ia menoleh dengan napas terengah-engah, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamarnya. Pintu kamar tertutup rapat, jendela terkunci, lalu siapa yang tadi menyentuhnya? Tubuhnya langsung merinding, ia buru-buru meraih selimut dan berdoa dalam hati. Namun, baru saja ia mencoba memejamkan mata, suara berbisik terdengar jelas di telinganya. Pergi, atau kau akan menyesal. Keesokan harinya, Rian menceritakan semua kepada teman kosnya Wawan. Alih-alih kaget, Wawan hanya diam dengan wajah pucat. Aku juga mengalami hal aneh tadi malam, Yan, katanya dengan suara bergetar. Wawan lalu memperlihatkan sesuatu di ponselnya, rekaman video yang ia ambil tengah malam di dalam kamarnya sendiri. Dalam video itu awalnya tidak ada yang aneh, hanya kamar kosong dengan lampu remang. Namun setelah beberapa detik, lemari di sudut kamar bergerak sendiri. Lalu di pojok ruangan di belakang tirai terlihat sosok bayangan mengintip. Rian merasakan keringat dingin menetes di pelipisnya. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Wawan dengan suara bergetar. Kita harus pergi dari sini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan kos itu, malam berikutnya menjadi puncak dari teror yang paling mengerikan. Sekitar pukul 2 dini hari, Rian terbangun dengan dada yang terasa berat seperti ada sesuatu yang menindihnya. Matanya terbuka perlahan dan apa yang ia lihat membuatnya ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat. Seorang wanita berambut panjang berdiri di sisi kasurnya, tubuhnya kurus, wajahnya pucat dan matanya kosong menatap lurus ke arah Rian. Rian ingin bergerak, tapi tubuhnya terkunci. Ia hanya bisa menatap sosok itu sementara kepalanya mulai berdenging. Lalu dalam sekejap wanita itu tersenyum. Senyuman yang bukan manusiawi, senyuman yang menyeringai dengan gigi tajam di balik bibirnya yang robek. Brak. Tiba-tiba lemari di kamarnya roboh sendiri. Saat itulah tubuh Rian kembali bisa bergerak tanpa pikir panjang. Ia bangkit membuka pintu dan berlari keluar dari kamar. Namun, saat berada di lorong, ia melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Pocong dari rekaman CCTV itu berdiri di ujung lorong menatapnya. Rian merasa seluruh darahnya membeku. Dalam kepanikan ia langsung menggedor kamar Wawan. Beruntung Wawan segera membukakan pintu. Tanpa berpikir dua kali mereka lari keluar dari kos tanpa pernah menoleh ke belakang. Mereka tidak pernah kembali lagi ke tempat itu. Siapakah sosok wanita yang menghuni kamar Rian? Apa hubungannya dengan pocong di CCTV? Apakah penghuni lama di sana masih mencari korban berikutnya? Sampai hari ini misteri itu masih belum terpecahkan. Dan yang lebih menyeramkan, mungkin saja tempat itu masih ada menunggu orang lain yang tidak tahu apa-apa untuk menyewa kamar di sana. Setelah meninggalkan kos angker itu, Rian dan Wawan mengira semuanya sudah selesai. Mereka berpikir teror itu hanya sebatas di dalam bangunan tua tersebut. Namun mereka salah besar, mimpi buruk itu belum berakhir, dan kali ini teror tersebut tidak hanya menghantui mereka di dalam kos, tetapi juga mengikuti mereka ke dunia nyata. Beberapa hari setelah pindah, Rian dan Wawan masih sering membicarakan kejadian di indekos itu. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kebetulan, mungkin efek sugesti atau ketakutan berlebihan. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikiran mereka. Apa yang terjadi dengan penghuni lain yang masih tinggal di sana? Mereka mencoba menghubungi beberapa teman yang masih bertahan di kos, tetapi tidak ada yang membalas. Panggilan telepon hanya berdering tanpa diangkat. Pesan WhatsApp centang 2 tapi tidak dibaca. Media sosial mereka tidak aktif sejak malam terakhir Rian melihat pocong di lorong. Merasa ada yang tidak beres, mereka memutuskan untuk mengunjungi kos itu sekali lagi. Tapi saat tiba di sana, tempat itu sudah kosong. Pintu depan dibiarkan terbuka, tetapi di dalamnya tidak ada siapapun.
Semua kamar dalam keadaan terbuka, seakan ditinggalkan terburu-buru. Yang lebih menyeramkan, di dalam beberapa kamar masih ada barang-barang pribadi, pakaian, buku, bahkan ponsel yang masih menyala di atas meja. Seakan para penghuninya menghilang dalam semalam tanpa jejak. Dan saat mereka menyusuri lorong untuk memastikan semuanya, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam salah satu kamar. Tok, tok, tok. Rian dan Wawan saling pandang. Itu suara dari kamar paling ujung, kamar milik Dani, salah satu penghuni yang masih bertahan. Dengan napas tertahan, mereka berjalan mendekati pintu. Dani panggil Rian dengan suara bergetar. "Ini gue, Rian. Lo di dalam?" Tidak ada jawaban, hanya ketukan pelan yang terus berulang. Tok, tok, tok. Tangan Wawan bergetar saat hendak membuka pintu, dan ketika pintu itu akhirnya terbuka, kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Hanya ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dinding kamar penuh dengan coretan tangan yang menuliskan kata-kata yang sama berulang-ulang. "Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi." Ketakutan Rian dan Wawan buru-buru meninggalkan kos itu. Namun, saat mereka sampai di rumah kontrakan baru mereka, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Wawan menerima sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi sebuah video. Dengan tangan gemetar, mereka membuka video tersebut, dan apa yang mereka lihat dalam video itu membuat darah mereka membeku di tempat. Video itu menunjukkan rekaman dari dalam kamar kos Dani malam sebelum ia menghilang. Dalam video tersebut, Dani terlihat duduk di kasurnya, wajahnya penuh ketakutan. Ia memegang HP seakan sedang merekam sesuatu yang ada di sudut kamarnya. Awalnya tidak ada yang aneh, hingga tiba-tiba tirai di belakangnya berkibar sendiri, seperti ada sesuatu di baliknya. Dani tampak semakin panik. Ia mulai bergumam dengan suara gemetar, "Jangan dekat, tolong, jangan dekat." Tiba-tiba layar ponselnya menghitam sesaat, dan ketika kembali menyala, sosok pocong itu sudah berdiri tepat di belakang Dani. Wajahnya menghitam, tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap tangannya pucat mencengkeram kepala Dani dan menariknya ke belakang dengan cepat. Rekaman berhenti di situ. Video itu berakhir begitu saja. Tidak ada tanda-tanda di mana Dani sekarang. Hanya satu pertanyaan yang terus menghantui mereka. Siapa yang mengirim video itu? Jika Dani sudah tidak ada, ketakutan semakin menjadi. Rian dan Wawan tidak tahu harus bagaimana. Namun malam itu mereka menerima panggilan telepon dari nomor yang sama. Dengan napas tertahan, Rian mengangkatnya. Dari seberang terdengar suara napas berat dan parau, lalu sebuah bisikan lirih, "Aku belum pergi." Tiba-tiba listrik di rumah mereka mati total. Dalam gelap mereka mendengar sesuatu. Suara seratan kain, suara langkah kaki, dan sesuatu sedang berdiri di ambang pintu kamar mereka. Dalam gelap, Rian dan Wawan menahan napas. Suara seratan kain itu semakin dekat. Dalam kegelapan kamar yang hanya diterang cahaya redup dari layar HP, mereka bisa melihat sesuatu sedang berdiri di ambang pintu. Sosok itu, sosok pocong yang sama dari rekaman video Dani. Tubuhnya bergetar, wajahnya menghitam, kain kafannya kotor dan penuh bercak darah. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sosok itu tidak hanya diam, ia mulai bergerak maju menghampiri mereka perlahan. Ketakutan mereka mencapai puncak, namun di tengah ketegangan itu Wawan tiba-tiba ingat sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru membuka aplikasi Al-Quran di HP-nya dan mulai membacakan ayat kursi dengan suara bergetar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu ayat itu dibacakan, pocong itu langsung berhenti, tubuhnya bergetar hebat, seperti sedang tersiksa. Namun, yang membuat Rian dan Wawan semakin syok adalah pocong itu mulai berbicara. Suara lirih parau penuh rasa sakit. Tolong aku, tolong aku." Rian dan Wawan saling berpandangan. Suara itu tidak terdengar mengancam, seakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hantu yang meneror mereka. Dan saat mereka memperhatikan lebih dekat, mata hitam di wajah pocong itu mulai berubah. Bayangan gelap di sekelilingnya perlahan menghilang, menampakkan wajah seseorang yang mereka kenal. Itu wajah Dani. Dani, teman mereka yang hilang. Mereka berdua langsung terkejut. "Dani? Itu loh," tanya Rian dengan suara bergetar. Sosok pocong itu tampak semakin melemah. Dengan suara yang semakin samar ia berkata, "Aku tidak bisa pergi, aku terperangkap." Saat itu juga Rian dan Wawan sadar. Selama ini Dani bukan Dani yang menghilang, tapi arwahnya yang terperangkap.
Mereka harus melakukan sesuatu untuk membebaskan Dani dari kutukan ini. Dengan sisa keberanian, mereka bergegas menemui seorang ustadz yang dikenal sering menangani kejadian mistis. Sang ustadz mendengarkan cerita mereka dengan serius lalu berkata, arwah Dani tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Kita harus mencari sumbernya. Malam itu juga mereka kembali ke kos lama ditemani oleh ustadz dan beberapa orang lainnya. Sesampainya di sana, mereka menuju pohon beringin tua di belakang kos. Saat mereka mulai menggali di bawahnya, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah kain kafan yang terkubur dengan tali pocong yang masih terikat. Inilah penyebabnya. Sang ustadz menjelaskan, seseorang telah mengikat arwah Dani di dunia ini dengan cara mistis. Mungkin Dani bukan satu-satunya korban. Mungkin penghuni sebelumnya juga mengalami nasib yang sama. Dengan doa dan ritual khusus, ustadz pun akhirnya memutuskan ikatan itu. Begitu tali pocong itu dilepaskan, angin kencang berhembus. Suara rintian terdengar dan perlahan menghilang. Malam itu, mereka semua merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah keheningan yang menandakan bahwa arwah Dani akhirnya telah pergi dengan tenang. Setelah kejadian itu, kos tersebut resmi ditutup selamanya. Tidak ada lagi yang berani mendekati tempat itu dan pemiliknya pun tidak pernah kembali. Beberapa bulan kemudian bangunan itu diratakan dengan tanah. Kini tempat itu hanya sebuah lahan kosong yang tak seorang pun berani menyentuh. Namun, beberapa warga masih percaya. Di malam-malam tertentu masih terdengar suara langkah kaki di tanah kosong itu seolah masih ada yang belum benar-benar pergi. Begitulah akhir dari kisah horor ini. Namun, apakah benar-benar berakhir? Atau mungkin sesuatu yang mengerikan sedang menunggu korban berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jadi buat kalian yang sering tinggal di kos baru, hati-hati. Pastikan tidak ada sosok yang mengintip dari balik tirai kamar kalian. Karena bisa saja kalian bukan satu-satunya penghuni di sana. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua selalu dilindungi dari hal-hal gaib. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam dan semoga kalian bisa tidur nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.